Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrafi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul faqru. Bab mertelakan fakir. Qala parantos ngadawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'u minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara'i eta tetep ka pirang-pirang jalma fakir, ai sedekah. Maksudnya apa? Sedekah terhadap orang-orang fakir. Alladzina uhsiru. Alladzina nyaeta jalma-jalma uhsiru anu ditungkulaken sapa ladzin fi sabilillah dina ngeluhuraken agama Allah atau dina jalan Allah, fi sabilillah. La yastati'una untuk pada mampu sapa alladzin dorban kana nyaba, kana bepergian, fil ardi dina muka bumi. Yahsabunyana hum kaitu alladzin sapa al jahilu jalma-jalma anu bodoh, aghniya'u pirang-pirang jalma anu beunghar. Aghniya'u kana pirang-pirang jalma anu beunghar. Minat ta'affufi kana minat ta'afufi tina karaksa, tina terjaga. Ta'rifu uninga hum ta'rifum uninga sapa anjeun hum kaitu alladzin bisima hum kelawan ciri-cirina itu alladzin. La yas'aluna ente pada minta-minta sapa alladzin annasa ka jalma-jalma ilhafan kelawan ilhafan merengek-rengek lah. Wama tungfiku wama jeung ari barang tungfiku anu paring nafkah sapa anjeun min khairin tina kebagusan fa innallaha maka sanya Nabi Allah bihi kelawan ma eta alimun zat anu kuninga. Bab menerangkan tentang fakir. Jadi fakir di sini pengertiannya apa? Fakir itu ada yang mengatakan irsalun nafsi fi ahkamillah. Di irsalun nafsi melepaskan diri kita itu ke dalam hukum-hukum Allah. Jadi melepaskan nafsu kita, menghilangkan nafsu kita, kemudian apa? Masuk ke dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan al-faqru itu nanti ada beberapa tingkatan ya. Ada 3 mungkin. Nanti di penjelasan selanjutnya nanti. Itu apa? Faqruz zuhad. Fakirnya para orang-orang zuhud. Nah, nanti fakirnya orang-orang yang seperti ini bukan berarti dia tidak punya kasab, dia tidak punya harta. Dia punya harta, dia punya kasab, tapi tidak menjadikan kasab ataupun harta tadi itu sebagai tumpuan
untuk dirinya. Karena apa? Karena mereka itu tumpuannya kepada Gusti Allah, berpegangnya itu pada Gusti Allah. Itu fakir yang seperti itu yang dimaksud nanti. Jadi fakirnya itu butuhnya kepada Gusti Allah, bukan fakir di ghairi apa? Di ghairi mal, di ghairi kasbi, bukan. Bukan fakir orang yang tidak punya harta, bukan fakir orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau dalam bab zakat memang seperti itu. Fakir itu adalah orang yang apa namanya, kurang dari kebutuhannya. Jadi misalkan kebutuhannya itu 100.000, dapatnya 40.000, nah itu namanya fakir menurut ulama fikih dalam bab zakat. Tapi fakir dalam bab akhlak di sini, bab tasawuf itu ya bukan seperti itu saja. Jadi lebih dari itu. Jadi fakirnya itu fakir atau butuh kepada Gusti Allah. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia hartanya apa, triliunan misalnya, miliaran, miliuner, triliuner, tapi tidak menjadikan harta sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadi tumpuan. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau dia bertumbuh pada dunia, berarti tandanya dia cinta dunia. Nah, kalau sudah cinta dunia, tidak masuk kategori orang zuhud. Kalau orang zuhud dia tidak mencari dunia, walaupun dia banyak hartanya, dikelilingi harta. Dia jadi seorang raja, misalnya jadi presiden, jadi pengusaha yang banyak perusahaannya, tapi tidak menjadi tumpuan dunia tersebut. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'u minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Jadi sedekah kepada orang-orang fakir yang mana apa? Alladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu mereka-mereka yang menegakkan agama Allah, mereka-mereka yang mengagungkan agama Allah, mereka-mereka yang meramaikan, mensyiarkan agama Allah. Dengan cara apa ya? Menjalankan perintah Allah, ngaji, belajar, ibadah. Jadi ayat ini turunnya pada Ashabus Suffah, para sahabat yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, yang mana mereka itu tidak kemana-mana, fokus untuk apa? Ngaji, ibadah, ibaratnya santri lah, santrinya Kanjeng Nabi, mondok di situ. Mondok di mana? Di Masjid Nabawi. Mondoknya di Kanjeng Nabi, jadi belajar terus setiap hari, tiap waktu. La yastati'una darban fil ard, tidak ada waktu untuk apa? Untuk jual beli, tidak ada waktu untuk ya keliling-keliling, nggak ada. Jadi fokusnya itu untuk ibadah saja. Nah, disangkanya mereka itu para ashabus sufa itu ada orang-orang yang kaya katanya. Jadi mereka-mereka yang tidak ngerti, mereka yang tidak tahu keadaan ashabus sufa, menganggap mereka itu adalah orang mampu, orang kaya, karena nggak kerja. Aduh, enak temen ya, enak sekali. Abu Hurairah nggak pernah kerja, nggak pernah apa. Jadi disangkanya kaya aja, disangkanya mereka tuh bunghar, sugih. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi hendaknya kita tuh harus mengetahui mana ciri orang-orang yang kaya, mana yang fakir. Jadi mereka itu fakir, masih butuh kepada Allah.
Ya butuh, ya memang mereka juga keadaannya memang fakir secara dalam bab zakat sih memang fakir, karena kerjaannya seperti itu, belajar ngaji. Jadi fokusnya tuh lebih fokus untuk ibadah. Adapun rezeki, ya kalau Allah memberikan lebih, ya mereka tidak mencintai, bahkan mereka lebih seringnya untuk bersedekah, senangnya bersedekah, senang berbagi gitu. Kalaupun punya rezeki itu senang berbagi, dianugerahi rezeki oleh Allah, berbagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar fakir buat itu. Fakir secara bab zakat, ya dia fakir. Dalam bab tasawufnya juga beliau atau mereka itu adalah orang-orang fakir. Nahnul agniya wa antumul fuqara. Kata Allah kan seperti itu. Jadi aku itu yang maha kaya, tidak butuh apapun. Nah, sedangkan kalian tuh pada butuh sama Allah. Wa antumul fuqara. Kalian adalah orang-orang fakir. Nah, cirinya orang fakir apa? Itu la yas'alunan nasa ilhafa. Ciri orang fakir adalah orang yang tidak minta-minta pada manusia, pada orang lain, dengan cara tadi merengek-rengek. Jadi fakirnya itu adalah tidak pernah meminta pada orang lain dengan cara merengek-rengek atau sampai gandul-ganduli lah, kemana-mana diikuti. Orangnya lagi beli belanja beras ya diikuti, belanja gula diikuti ke warung yang lain, terus saya minta. Bukan seperti itu yang fakir itu. Pak, minta Pak, saya nggak punya ongkos, mau pulang kemana? Ke Semarang, ada ongkosnya. Terus saja keliling. Jadi ilhaf itu apa? Man yulazimul mas'ul. Itu ilhaf. Jadi yang terus-terusan kepada orang yang diminta itu kemana-mana diikuti. Banyak di tempat-tempat perziarahan kan anak-anak kecil ngikutin kemana-mana ikut ya. Ya mungkin seperti itu ilhaf tuh. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Jadi hendaknya kita ya memberikan infak itu kepada mereka yang walaupun dia kekurangan, walaupun dia biasa-biasa atau sedang-sedang saja, tapi tidak minta-minta. Tapi mereka menjaga wibawanya atau menjaga kehormatannya. Karena yang namanya minta-minta itu seperti itu, tidak bagus. Istilahnya malu lah. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat parantos ngadawu sapa kanjeng Nabi, yadkhulu bakal mancing, bakal asup sapa al fuqara'u pirang-pirang jalma fakir al jannata kana surga. Qoblal agniya dina sameme pirang-pirang jalma benghar. Bi khomsi mi'ati amin, kelawan 500 tahun, rupane nisfu yaumin separo poe. Ini hadisnya dari Abi Hurairah. Dari kanjeng Nabi bersabda apa? Yadkhulul fuqara al jannata qabla al aghniya bi khamsi mi'ati amin. Khamsi mi'ati amin nisfu yaumin. Jadi nisfu yaumin itu separuh hari, separuhnya ya setengah hari lah. Kalau di akhirat tuh cuma setengah hari katanya. 500 tahun itu setengah hari di akhirat, tapi kalau harinya di dunia itu 500 tahun.